Bertemu kembali, pemerintah melalui Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan proses hukum atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo dilakukan sesuai prosedur peradilan militer yang berlaku. Lewat pesan tertulis, Menko Budi menyatakan pemerintah hadir untuk memastikan penanganan kasus Prada Luki berjalan transparan. Menurutnya, peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan, disiplin, dan kehormatan prajurit. Via pesan tertulis, Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan pemerintah memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai prosedur peradilan militer yang berlaku. Kemenko Polkam terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak TNI memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi asas keadilan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Syahril Saputra Namo diusut secara adil dan tuntas. Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Ia juga mendorong evaluasi mekanisme pembinaan di lingkungan TNI. Ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Tangis histeris Sepriana Paulina Merpe, ibunda Prada Luki Namo, pecah saat Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piek Budiakto, tiba di kediamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sambil bersujud, Sepriana memohon agar kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan putranya dapat diusut hingga tuntas. Hingga kini 20 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo. Terkait peran dari satu perwira TNI yang juga menjadi tersangka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan masih mendalami perannya. Apakah berkaitan dengan pengawasan atau soal perizinan? Pada leveling tertentu, regu, peleton, kompi, dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai perannya apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Sehingga sekali lagi itu masih dalam proses. Kasus yang menewaskan Prada Luki Namo menjadi sorotan ketika dugaan penganiayaan terjadi di Asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai penyidikan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal agar penanganannya bisa berjalan secara objektif dan transparan. Sebagai bentuk keterbukaan dari proses pengusutan ini, sehingga orang tidak mereka-reka apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua juga supaya tidak ada usaha untuk menghilangkan bukti, tidak ada usaha untuk melakukan semacam penghalangan terhadap proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan. Dan sebaiknya proses penyelidikan internal militer itu dilakukan bersama dengan lembaga eksternal, setidaknya lembaga seperti Komnas HAM misalnya, untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan cara-cara yang objektif, untuk memastikan bahwa hasil akhir dari proses pengusutan ini benar-benar memberikan keadilan pada keluarga Prada Luki. Meski 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, keluarga Prada Luki meminta agar penanganan kasus ini dapat berlangsung transparan. Kakak kandung Prada Luki, Novilda Luciana Hetinina Namo, meminta agar para pelaku dapat dihukum secara adil tanpa ada pihak yang melindungi. Kami keluarga juga akan mengawal proses hukum untuk para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jangan sampai ke depannya itu dibalik lagi
dilindungi lagi karena kita tidak tahu Mas. Nah juga kita berhubungan dengan institusi yang besar juga. Jadi ya saya berharap pihak TNI bisa memproses secara terang-terangan karena ini menyangkut nyawa. Mungkin yang lain bisa diam, tetapi saya punya mama terutama kami tidak bisa diam. Pradaluki Shepril Saputra Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu. Pradaluki diduga tewas akibat dianiaya seniornya di asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Meski sempat mendapatkan perawatan medis selama 4 hari di RSUD Airamo, nyawa Pradaluki tidak terselamatkan. Tim Liputan, Kompas TV.